apa kabar? Senang rasanya aku bisa kembali lagi reading tarot di YouTube channel. Buat kamu yang dulu pernah subscribe aku di YouTube channel Always Happiness Tarot, perkenalkan ini akun channel YouTube aku yang baru. Kamu boleh subscribe juga ya di Hoki Holy Tarot. Temanya kali ini adalah apa sih yang dia atau mereka omongin atau pikirin tentang kamu? Dan ini videonya timeless ya guys, jadi tak lekang oleh waktu. Kapanpun kamu nemuin video ini atau lihat video ini dan dengar video ini, artinya ini yang lagi terjadi dalam hidup kamu. Atau memang pesan dari leluhur kamu atau dari semesta untuk kamu yang benar-benar urgent banget. Apa sih yang mereka atau si dia lagi pikirin tentang kamu dan omongin tentang kamu? Ada loh di luar sana si dia atau mereka yang lagi ngomongin tentang kamu tuh. Ada yang ngomongin bahwa kalau kamu nih kayaknya lagi ada konflik deh sama pasangannya kamu. Jadi dengan diamnya kamu di sana, mereka berpikir dan ngomongin bahwa kamu kayaknya diem-diem lagi ada masalah nih, tapi kamu tertutup dan bertingkah seolah-olah gak terjadi apa-apa. Di mata mereka kamu tuh misterius gitu loh sosoknya. Di sisi lain, mereka tuh pengen banget tahu nih, kamu tuh kenapa. Kamu bolehlah cerita sama kita. Tapi merekanya tuh kayak pada segan gitu loh sama kamu. Karena kamu tuh selain dianggap misterius, kamu juga tipe orang yang cool, tipe orang yang beda lah ya, berwibawa banget gitu. Jadi energi kamu tuh kelihatan seperti energi orang-orang yang kayak ada aura bangsawan. Jadi mereka kayak untuk mendekatkan diri ke kamu atau menanyakan ke kamu tuh kayak segan gitu. Dan kayak hati-hati banget gitu. Nah, terus juga ada di antara kamu nih ngilang dari peredaran lingkungan mereka gitu, yang biasanya kamu selalu ada, selalu kumpul, tiba-tiba kamu tuh ngilang gitu. Di dalam circle kamu, di dalam tetangga kamu ngumpul, gengnya kamu, dalam komunitas kamu yang biasanya selalu rajin, selalu muncul, selalu hadir. Sekarang kamu gak ada batang hidungnya. Kamu juga biasanya paling rame, paling aktif di medsos atau di grup sosial media gitu. Tapi kali ini kamu anyep-anyep aja gitu, sepi. Entah di medsos, entah di dunia nyata, kamu tuh ngilang. Dan anehnya orang-orang tuh untuk mau nanya ke kamu tuh segen. Jadi mungkin di antara mereka tuh udah nggak ada yang kepoin kamu, seolah nggak ada yang mau nanyain kamu. Itu tuh bukan karena nggak peduli, tapi memang karena mereka segen, takut ngeganggu kamu gitu, takut kamunya marah, jadi lebih ke nggak enakan. Dan bukan cuma di dunia circle main atau pendidikan atau di komunitas kamu aja. Ini juga ada beberapa orang yang kayak nyariin kamu, bertanya-tanya, kamu tuh kemana ya? Kok udah gak pernah muncul lagi di gereja? Kamu tuh kemana ya? Kok gak muncul lagi sih di masjid? Kok gak muncul lagi sih di acara kajian dan lain sebagainya gitu. Tapi one day kalau kamu yang hubungin mereka duluan, mereka akan welcome gitu. Tapi mereka nggak berani untuk ngeduluin, kecuali kalau kamu yang duluin. Dan ini juga ada dari si dia yang lagi nggak komunikasi sama kamu, atau yang lagi kamu block, atau yang lagi kamu silent treatmentin. Dia juga nggak berani ngubungin kamu duluan. Dan si dia ini gak berani ngubungin kamu duluan karena dia ngerasa sedih, ngerasa bersalah sama kamu. Jadi dia nunggu kamu yang notice duluan. Kalau kamu notice duluan, dia juga akan welcome. Dan dia juga di sana lagi ngerasain khawatir ya. Dia juga ngerasain sedih
galau banget, ngerasa sakit banget, dan overthinking parah sih. Dia saat ini lagi ngerasa kesepian banget sih tanpa kamu, jauh dari kamu. Dia tuh lagi mikirin kamu terus tahu, lagi inget-inget tentang memori sama kamu, datengin tempat-tempat yang biasa sama kamu, terus juga ngeliatin foto-foto kamu, liatin barang-barang kamu. Dia di sini belum ada pergerakan atau belum berani untuk bergerak menuju kamu, untuk hubungin kamu, karena dia nunggu waktunya, karena dia ngerasa belum ready, karena dia ngerasa belum siap untuk menanganin masalah sama kamu gitu. Dia benar-benar lagi rapuh banget sih saat ini. Dan dia juga di sini posisinya lagi ngerasa insecure. Maka dari itu kenapa dia sampai saat ini belum berani untuk hubungin kamu duluan atau nemuin kamu. Dan dia juga berpikir kalau kamu tuh lagi ngilang, kalau kamu tuh lagi nggak mau diganggu gitu. Kamu di sini lagi recovery atau lagi healing atau lagi hiatus ya, dia pikir. Dan di sini juga dia atau mereka berpikir tentang kamu atau lagi ngomongin kamu kalau kamu tuh lagi fokus ke proyeknya kamu yang baru. Kamu lagi ada bisnis baru, lagi ada kesibukan baru gitu. Mereka pikir, tar dulu deh, nggak ganggu kamu dulu deh, biarin kamu berkembang dan bertumbuh dulu deh. Dan si dia ini ada yang selalu mencium atau menyemprotin parfum-parfum kamu gitu. Jadi kalau dia lagi kangen atau mau tidur atau bahkan mau berangkat aktivitas atau kerja, dia tuh nyemprotin badannya pakai parfum kamu gitu, aroma ciri khasnya kamu. Bahkan ada juga di antara mereka tuh, atau dia suka ciumin aroma baju kamu atau jaket kamu yang tertinggal di dia. Di sini juga dia khawatir kalau kamu tuh lagi deket sama seseorang yang levelnya di atas dia, yang lebih good looking, yang lebih kaya, yang lebih segalanya dibanding dia. Karena di sini dia ngerasa insecure sama kamu karena keadaannya dia lagi kurang baik. Dia tuh pengen banget nemuin kamu, ingin ngebahagiain kamu, ingin ngasih sesuatu yang menyenangkan kamu, hal-hal yang kamu sukain, seperti holiday atau traveling kemana, terus kamu suka bunga, kamu suka shopping, atau kamu suka perawatan. Dia tuh ingin banget memenuhi itu semua untuk kamu dan datang ke kamu. Cuman masalahnya di sini dia belum siap. Entah memang karena dia sibuk sama pekerjaannya, sama bisnisnya, entah memang karena finansial dia lagi pas-pasan atau memang lagi belum ready. Di sini juga yang dia atau mereka rasain atau omongin kepada orang-orang sekitarnya, atau lagi curhat, atau dia pendam sendiri, dia tuh ngerasa menyesal udah mensia-siakan kamu, mengecewakan kamu, memilih orang lain dibanding kamu, membela orang lain dibanding kamu. Di sini dia sadar kalau kamu tuh nggak salah, kamu tuh yang paling tulus sama dia, kamu tuh yang paling baik, kamu tuh yang paling sayang, kamu tuh yang selalu ada buat dia dibanding yang lain. Dan dia atau mereka juga bilang kalau kamu tuh orangnya tulus, baik, lemah lembut gitu. Kamu tuh orangnya perhatian, anaknya sopan, royal, juga setia. Di sini juga mereka atau dia bilang kalau kamu tuh orang yang taat sama agama, alias rajin ibadahnya. Mereka ada yang ngerasa menyesal karena udah salah sangka sama kamu. Mungkin di sini kamu ada yang kelihatannya kayak terlalu casual, begajulan, tipe orang yang suka pesta, suka hura-hura gitu. Ya gak kelihatan alim, tapi ternyata dibalik itu semua, dari sikap kamu, dari penampilan kamu, ternyata kamu tuh orang yang
taat ibadah gitu. Dan itu penilaian mereka saat ini. Dan di sini juga ada orang ya, mungkin usianya lebih muda daripada kamu, atau kamu bisa kondisikan aja dia itu ada yang ngeblokir kamu ya. Dan saat ini dia sebenarnya ingin melakukan pembaharuan. Dia juga udah salah paham, salah sangka, dia sebenarnya sadar, tapi egonya aja gitu yang nggak mau ngalah, nggak mau nurunin egonya. Dia maunya ya kamu notice duluan untuk ngubungin dia gitu. Gengsinya yang lumayan gede ya. Di antara mereka saat ini, mereka tuh pada sadar atas kesalahannya, atas kesalahpahamannya gitu, dan mereka mulai kebuka semua sih pikirannya, hatinya mengenai tentang positifnya kamu. Dan mereka-mereka ini yang ngerasa salah sama kamu, mereka nggak mau duluin ngubungin kamu, nggak mau duluin nemuin kamu, itu bukan cuma karena ego aja, melainkan karena malu. Mereka ngerasa malu, ngerasa insecure, ya karena ngerasa salah sama kamu gitu. Dan ada juga yang ngerasa takut untuk ngubungin kamu, takut ditolak, takut kamu marah, takut hal-hal yang negatif lah gitu. Dan mereka-mereka yang dulu pernah musuhin kamu, yang pernah iri dan dengki sama kamu, mereka udah banyak menuai karmanya gitu. Walaupun kamu di sini nggak ada nih yang nyumpahin mereka, nggak ada kamu dendam sama mereka, tapi kamu nyimpen rasa sakit hati dan nangis, dan kamu cuman bisa ya udah ngobrol aja sama Tuhan kayak, aku tuh sakit hati banget, aku tuh sedih banget kok mereka jahat ya sama aku ya Tuhan. Semoga mereka sadar dan mereka minta maaf sama aku gitu. Jadi kamu ada yang berdoa seperti itu, dan tanpa kamu membalas, tanpa kamu nyumpahin, ya mereka merasakan hal tabur tuai gitu. Apa yang mereka lakuin ke kamu, mereka rasain ke kamu hal-hal yang negatif thinking, itu mereka ngerasain semuanya, bahkan berkali-kali lipat lebih menyakitkan dari orang lain ke mereka gitu. Dan akhirnya mereka sadar, dan mereka yang iri dengki, mereka yang prasangka buruk dan jelek ke kamu, akhirnya kebuka nih, oh ternyata gue yang salah paham nih, oh ternyata gue yang negative thinking nih gitu. Tapi percayalah, kalau sekali aja kamu buka obrolan sama mereka, mereka bakalan happy banget dan welcoming banget sih. Cuman hal yang wajar juga kalau kamu juga ego kamu gak mau kamu turunin, karena kamu di sini udah beberapa kali selalu ngalah, selalu nurunin ego kamu, selalu gak enakan sama mereka, selalu ngalah sama mereka. Dan kali ini kamu juga ngasih batasan juga, ngasih warning juga ke mereka, ngasih pelajaran juga ke mereka, biar mereka tuh gak semena-mena terus sama kamu, dan mereka tuh bisa ngelihat value-nya kamu, kalau kamu tuh gak pantas diinjak-injak terus. Ya menurut aku sikap kamu udah bener, karena biar mereka tuh gak selalu seenaknya memperlakukan kamu. Jadi intinya di sini mereka tuh pada sadar atas nilai kamu gitu, sadar juga atas kesalahannya mereka ke kamu. Dia juga takut kalau kamu tuh udah bisa move on gitu, karena udah terlalu banyak luka yang dia kasih ke kamu, mereka kasih ke kamu. Dan di sini juga kamu mulai sadar kalau kamu tuh dulu value kamu tinggi, cuman kok pas berada di circle yang sekarang, kamu harga dirinya kayak redup gitu, rendah. Dan di sini yang aku rasain, kamu tuh mulai berpikir antara dua. Satu, kamu tetap menunggu mereka untuk berubah, memperlakukan kamu lebih baik. Atau yang kedua,
kamu sadar sama value-nya kamu, circle kamu tuh kayaknya bukan di sini. Kamu bisa dapetin lebih dibanding yang ini. Kamu bisa dapetin hal-hal yang bernilai tinggi juga setara dengan kamu seperti dulu gitu. Antara nunggu atau lanjut untuk melangkah dapetin hal yang lebih atau yang setara dengan kamu, meninggalkan mereka yang sebenarnya gak setara dengan kamu gitu value-nya kamu. Dan diantara mereka juga kamu capek untuk ngajak lari bareng gitu, berjuang bareng. Dan di saat kamunya masih semangat, yuk bangkit lagi. Mereka kayak udah menyerah aja gitu, kayak putus asa dan mudah rapuh. Jadi kayak kurang cocok dengan jiwa kamu yang berapi-api. Kamunya ingin maju, merekanya masih nyaman di zona nyaman mereka aja gitu. Kamunya optimis, merekanya pesimis. Kamunya masih punya pengharapan walaupun berdarah-darah, tapi merekanya udah berhenti berharap. Di antara mereka nih banyak mengeluh, sedangkan kamu tipe orang yang mau bangkit lagi dan lari, kejar gitu mimpi-mimpinya kamu. Kamu gak suka dikeruhkan, vibes positifnya kamu tuh jadi keruh karena orang-orang yang banyak mengeluh gitu. Jadi kamu ketularan sedikit-sedikit kayak zombie ibaratkan gitu. Jadi di sini saling tunggu, kamu nunggu mereka berubah, mau minta maaf dan datengin kamu, ngubungin kamu, lalu berjuang bareng-bareng lagi dan lari bareng. Tapi dari sisi mereka juga nungguin kamu yang notice duluan. Cuman untuk endingnya aku belum tahu karena aku belum mau buka shuffle kartu lagi karena aku udah energinya kekuras banget nih guys. Bantu supportnya ya guys untuk subscribe channel YouTube aku di Holy Tarot. Ngeramein gitu lah guys, biar aku semangat bikin video-video readingan selanjutnya. See you and bye-bye.